Halo semuanya, malam. Dalam video ini saya akan merangkum dan mengaitkan penjelasan dari dua tokoh utama, yaitu Biku Utamo dan almarhum Cornelis Wawor. Khususnya kita akan melihat bagaimana mereka menjelaskan konsep karma, perbuatan, dan kelahiran kembali, serta bagaimana mengetahui kelahiran kembali membantu proses memperjelas bagian kelahiran kembali. Yang pertama, apa itu karma? Menurut Biku Utamo, karma adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat meliputi pikiran, ucapan, dan tindakan. Sedangkan menurut Cornelius Wawor, dalam video tersebut, karma bukan hanya sekedar tindakan kasar atau baik secara fisik, tetapi sesuatu yang punya konsekuensi panjang, termasuk dalam kelahiran kembali. Kedua guru menekankan bahwa karma adalah hukum sebab akibat dalam hidup kita. Bagian kedua, ada 4 jenis karma yang berpengaruh pada kelahiran. Menurut Cornelius Wawor, dalam video dan penjelasan tertulis menyebutkan 4 jenis karma yang penting dalam menentukan kelahiran kembali. Karma berat garuka, karma kebiasaan acina, karma saat akhir hidup asana, dan yang terakhir karma tersimpan kata ta. Biku Utamo menekankan terutama karma kebiasaan karena kebiasaan kita sehari-hari membentuk pribadi kita, dan dari situ terbentuk arah kelahiran. Yang ketiga, mengapa ada kelahiran kembali? Menurut Cornelius Wawor dalam video bagaimana mengetahui kelahiran kembali, menjelaskan bahwa ketika tubuh jasmani berhenti, maka aliran kesadaran yang khas dengan karma kita akan melanjutkan ke bentuk kelahiran yang sesuai. Biku Utamo mengaitkan bahwa selama masih ada kemelekatan, keinginan, aku ingin, maka kelahiran akan terus berulang kembali. Kelahiran kembali bukan hukuman dari luar, melainkan hasil logis dari kondisi batin kita sendiri. Yang keempat, hubungan karma dan kelahiran kembali. Menggabungkan pemikiran kedua guru, karma itu kondisi batin, pikiran, niat, tindakan, dan membentuk kualitas batin. Kualitas batin ditambah dengan jenis karma matang, maka lahir kembali ke alam yang sesuai. Dalam video, Cornelis Wawor memberikan analogi bahwa kelahiran kembali bukan hanya satu opsi acak, melainkan hasil dari rangkaian sebab akibat yang sangat logis. Biku Utamo memberi analogi Anda menanam bibit mangga, jangan harap rambutan. Artinya kita tidak bisa berharap hasil yang tidak sesuai dengan benih tindakan kita. Jadi, tindakan baik secara rutin, kita akan mendapatkan batin yang terang. Dengan batin yang terang, kita akan mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Sebaliknya, tindakan buruk akan mengarah ke kondisi yang lebih menyulitkan. Yang kelima, bukti logis dari video. Dalam video Cornelis Wawor, beliau menunjukkan bahwa banyak kondisi kehidupan yang sulit dijelaskan dengan hanya satu kelahiran. Misalnya, bayi yang lahir dalam penderitaan besar tanpa alasan langsung. Bila kita menganggap hanya satu kehidupan, maka sulit menjelaskan keadilan moral. Maka dengan memahami karma dan kelahiran kembali, kita punya kerangka penjelasan yang lebih luas dan adil. Biku Utamo menekankan bahwa pemahaman ini membantu kita tidak hanya takut mati atau lahir, tetapi memahami hidup ini sebagai bagian dari rangkaian panjang. Yang keenam, cara mengelola karma agar masa depan kelahiran lebih baik. Gabungan nasihat dari kedua guru adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 itu jaga pikiran. Biku Utamo menyatakan bahwa pikiran adalah akar karma. Bila pikiran dikuasai kebencian, iri, ego, maka tindakan kita akan buruk dan membentuk karma buruk. Yang kedua, biasakan perbuatan baik. Menurut Cornelius Wawor, menyarankan memahami dhamma lalu mengamalkannya. Kebiasaan baik, sila, kemurahan, meditatif, memperkuat batin dan menyiapkan arah kelahiran yang baik. Dan yang terakhir,
Menurut Biku Utamo, kondisi batin di akhir hidup asana kama sangat menentukan. Bila seseorang meninggal dengan damai, batin terang, maka arah kelahiran menjadi lebih baik. Dan menurut Cornelius Wawor menekankan bahwa kita bisa menyiapkan diri melalui latihan batin agar di saat mati kita tidak kebingungan, dan itu sendiri adalah kama baik yang matang. Singkatnya, pemahaman dari Biku Utamo dan Cornelius Wawor mengungkapkan bahwa kama dan kelahiran kembali adalah dua sisi dari satu proses. Kualitas batin kita hari ini merupakan hasil di kehidupan ini atau selanjutnya. Kelahiran kembali bukan mistis tanpa dasar, melainkan bagian dari proses sebab akibat yang adil dan logis. Mari kita bangun kebiasaan baik, sadari pikiran kita, dan persiapkan batin agar arah kelahiran kita makin baik. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.